Assalamualaikum sob. Alhamdulillah Mimin udah seneng banget kalian ngeklik video ini. Mimin doakan agar kalian selalu diberi kesehatan, murah rezeki, bahagia, dan tentunya bisa mampir ke sini lagi sob. Amin, hey, amin, hey, amin, hey, amin. Kali ini Mimin mau bahas film yang agak sedikit ruwet nih sob. Tapi nggak seruat PR matematika anak SD yang ujung-ujungnya pasti si emak yang ngerjain PR-nya. Film yang rilis di tahun lalu menceritakan seorang ibu paruh baya beserta keluarga terdekatnya harus menjadi target keberingasan psikopat yang memanfaatkan penyakit demensia ibu tersebut, atau bisa dibilang penyakit wajar nenek-nenek. Iya, itu pikun. Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin gak pernah lupa ngajak kalian untuk subscribe dan terus dukung channel ini. Mudah-mudahan Mimin bisa cepet-cepet berangkatin haji emas sama bapak ya. Kobul. Film dibuka oleh seorang tawanan kopet yang lagi pasrah di Vermak di ruang bedah si psikopat. Entah apa yang dia perbuat, hasilnya bakalan kelihatan kalau kalian nyimak film ini sampai habis sob. Dimulai oleh sepasang suami istri yang dimana mereka baru kena masalah nih. Diketahui mereka baru diusir dari kontrakannya karena hal sepele. Jess, sang istri, mengajak Connor agar tinggal di rumah ibunya. Namun sang suami pun sedikit tidak enak untuk menerima usulnya, takut ngerepotin. Karena Connor merasa masih sanggup untuk mencari kontrakan lain dengan pekerjaannya sebagai tukang ledeng panggilan. We're being evicted? Yep. Kemudian Sins pun berfokus pada seorang ibu paruh baya yang juga seorang nenek, tapi belum punya cucu. Beth, nama si wanita tua ini, setiap hari hanya menghabiskan waktunya di rumah. Sesekali ia juga pergi keluar jika hanya ada keperluan saja. Di setiap malam sebelum tidur, Beth selalu menyapa Ken, suami tercintanya yang selalu menemani tidurnya. Mimpi yang aneh juga selalu menghantui Beth sebelum ia terbangun. Dan terlihat Ken sudah tidak ada di sampingnya saat Beth membuka mata. Beth juga terlihat sangat sayang pada Ken di masa tuanya. Namun di sini wajah Ken emang belum dikasih lihat ya sob. Suatu pagi, Beth yang kembali kambuh penyakit pikunnya, dia sampai nggak engeh sama tetangga dekat yang mampir ke rumahnya. Jeff dan Sue. Mereka bermaksud meminjam uang pada Beth untuk membayar kontrakan rumahnya 2 bulan ini. Berhubung Beth pensiunan sipil yang baik hati dan senang membantu, dia pun mengabulkan permintaan muda-mudi tersebut. Take care, sweetheart. Thank you so much for being so understanding. Oh, wow. Sins pun beralih pada Jess dan Connor yang dimana bosnya Connor menawarkan sebuah rumah yang layak huni dan cukup murah untuk mereka tinggali. Bagus sih, gede juga itu rumah. Tapi lihat nanti ya bos, duitnya belum ada. Di suatu hari Beth yang sedang mencari udara segar, dia sempat melihat pentas panggung boneka di sana. Tiba-tiba seorang wanita muda cantik dan glowing berada di sampingnya dan berkata dengan nada anehnya, "Nek, kayaknya nenek benci sama boneka deh. Kok nenek malah nonton di sini?" Dan Sins pun langsung melesat ke sebuah kafe di mana Beth yang sedang diingatkan kembali oleh si pekerja kafe bahwa
Ken, suaminya telah lama meninggoy. Few months. We all miss Ken. Beth. Well, all I'm saying is, you need to give yourself time to grieve. You're bound to be forgetful. Stop. Just stop. Hal tersebut memaksa Jess sebagai seorang anak untuk coba menenangkan sang ibu. Dirasa sudah kondusif, Jess pun membicarakan soal masalah kontrakannya dan juga rumah yang kemarin dia lihat. Karena sang ibu yang rasa kasihan sama anaknya, akhirnya Beth berniat membantu Jess dan mantunya. We've been given notice to leave the flat. Kita kembali diperlihatkan oleh kelanjutan scenes di awal film nih, yang ternyata psikopat tersebut mempermak korbannya untuk dijadikan boneka, dan terjadilah penjemputan ajal sang tawanan tak bersalah. Malam pun tiba. Sebelum tidur, Beth sekarang tak lagi menyapa Ken karena dia udah inget kalau suaminya udah gak ada. Namun tiba-tiba tanpa disadarinya, sesosok pria bertubuh besar bangun dari ranjang bed dan perlahan melangkah menuju dapur rumahnya. Singkat waktu, 6 kali 7 hari kemudian, Jess dan Connor tinggal di rumah baru bersama Beth yang setiap bangun paginya mereka selalu disediakan teh hangat segelas-segelas oleh Beth. It's Earl Grey with milk. Kesibukan di pagi hari menghiasi mereka di rumah baru ini. Jess seperti biasa dia selalu berangkat kerja. Biar nggak osteoporosis, Beth meluangkan pagi ini dengan berkeliling kampung sebentar. Sedangkan Connor, ia sibuk ngerogoh pipa wastafel di dapur. Beth menemukan sebuah simbol naga di dalam gereja. Tak lama berselang, ia lagi-lagi bertemu si Eneng Glowing yang pastinya si Beth tambah bingung. Kok bisa ketemu dia lagi padahal udah pindah rumah. Di tengah obrolan yang sedikit kurang nyambung, Sins melesat dan membawa Beth ke tengah ladang yang luas, yang dimana Beth juga tidak tahu di mana dia berada sekarang. Why is that, do you think? Sementara Connor yang lagi sibuk, dia ditelepon oleh si bos yang mengingatkan keberadaan si nenek. Takutnya nanti tuh nenek nyasar, kan belum tahu daerah sini. Connor yang cemas pun langsung menjemput nenek. Beberapa lama kemudian, si bos yang juga khawatir, dia menyempatkan diri nengokin ke rumah. Namun sayang, di dalam rumah nampak sepi dan hanya terlihat cucian piring yang numpuk di sana. Daripada iseng nungguin mereka pulang, si bos pun berniat mau nyuciin piring itu. Akan tetapi niat baiknya pun harus terhenti oleh sosok misterius yang tiba-tiba nyodok dari belakang. Dirasa kurang berasa tusukan yang barusan, psikopat itu pun memastikan bendera kuning bakal dipasang di tiang listrik buat si bos. Sementara Connor yang akhirnya menemukan si nenek, yang dimana Connor sangat heran akan mertuanya tersebut. Bagaimana bisa dia jalan kaki sampai sejauh itu? Gak masuk akal. Di perjalanan pulang, Beth tidak sengaja melihat gereja yang sebelumnya ia kunjungi. Namanya juga masih pikun. Dia pun pengen mampir dulu ke sana. Couldn't believe it when I saw it. Isn't it amazing? Di waktu yang bersamaan, pasangan muda-mudi ini berkunjung ke rumah. Mereka berniat ingin membayar hutang yang pernah mereka pinjam pada Beth. Namun, kondisi di dalam rumah yang terlihat sepi, Sue berinisiatif menitipkan salam tempelnya saja. Sedangkan Jeff, dia sedikit penasaran akan kondisi rumah yang nampak belum rapi. Di tengah belusukannya, tiba-tiba
Begitu juga dengan sang kekasih yang ternyata mereka udah sepaket jadi korban psikopat geblek. But of course, inevitably, they sealed their own fate and marched to their death. Others say that it never left, but it stays hidden. Beth dan Connor yang lagi di gereja, mereka bertemu oleh pendeta setempat, dan Beth pun menanyakan apa arti gambar naga yang menempel di dinding tersebut. Pendeta itu pun menjelaskan bahwa hewan tersebut adalah sosok naga legenda yang dahulu kala ditemukan oleh seorang gadis muda. Sampai suatu saat, naga itu sudah bosan akan makanan sehari-harinya, hingga ia memangsa ternak serta hewan peliharaan para warga, dan akhirnya warga setempat pun menangkapnya dan membunuhnya untuk keselamatan bersama. Namun dipercayai hewan tersebut masih hidup di alam yang berbeda dan selalu mencari korban sampai saat ini. Waiting patiently in the darkness of Wyvern Hill. Setelah puas atas penjelasan Bapak Pendeta, mereka pun bergegas pulang. Aneh bukan, kepalang di dalam rumah sama sekali tak ada bekas kebrutalan psikopat itu sob. Cuman ada sebongkah pecahan beling yang berdiri tajam di sana. Seperti biasa, di setiap malam Beth selalu dihantui mimpi yang sama, dan ia pun terbangun oleh sosok boneka kayu yang perlahan menghampirinya. Di keesokan paginya, seperti biasa segelas teh selalu menanti mereka di meja kamar. Kemudian Jess meminta izin untuk keluar rumah sebentar bersama suaminya karena ada urusan pekerjaan. Beth yang terbiasa sendiri, ia pun mengizinkannya begitu saja. Daripada nontonin acara TV yang gitu-gitu aja, Beth pun meluangkan waktu untuk mencuci piring sebentar. Namun satu hal tak diinginkan terjadi. Dia pun baru tahu jika Jeff dan Sue sempat datang kemari saat tak ada orang, dan Beth pun mencurigai akan pecahan beling yang menembus kakinya. Maka dari itu ia pun langsung menuju kontrakan muda-mudi tersebut. Namun tak disangka keadaan rumah yang sepi ditambah lagi omongan dari tetangga yang mengatakan bahwa mereka belum pulang dari kemarin siang dan hanya meninggalkan anjingnya di dalam rumah. Oh, George, there you are. It's a good boy. Hello? Dari kejadian semua ini, akhirnya Beth pun menyusul anak serta mantunya, dan ia pun memberitahu semua kejadian tersebut. Namun Jess dan Connor tak begitu menanggapinya. Mereka berpikir itu hanyalah penyakit pikun si nenek yang kembali kambuh. Lalu Beth pun menyangkal itu semua dengan pengakuan dia yang tak pernah sama sekali membuatkan teh hangat pada mereka. Honor, I would never just barge into your bedroom without your permission. Least of all to leave you a cup of tea. Even if I was losing out. Lah kok bisa? Terus siapa dong yang bikin teh? So what are you saying? We've got a ghost butler. Hey, you can cut the attitude, no. Malam pun tiba. Beth yang ingin tidur, dia selalu memeluk suaminya di samping. Lah, kan udah nggak ada suaminya. Terus itu siapa? Dasar nenek-nenek, lupa melulu dia sampai kagak ngeh. Dan inilah jawabannya. Di dalam kamar Jess dan Connor, mereka harus diganggu tidurnya oleh seorang psikopat yang tiba-tiba muncul dan menyerang Connor. Akibat teriakan tersebut, Beth terbangun dan langsung panik membangunkan suaminya. Lah, kok suami? Ternyata Come back to bed. Who the hell are you? dengan kepala yang masih berlinang sirup kental merah, Beth pun menuju ke kamar Jess, dan betapa terkejutnya dia dengan keadaan di mana Jess hanya terdiam menatapi Connor yang berjuang melawan psikopat. Bukannya bantuin, Beth justru membawa Jess untuk bersembunyi. Di saat psikopat bertopeng mencari Beth dan Jess, tiba-tiba dengan gagahnya Connor kembali muncul atas keberhasilannya melawan temannya si topeng.
Aneh sungguh aneh, dengan satu tangan bersarung kulit saja, psikopat bertopeng itu pun sanggup mengirim Connor ke alam barzah. Beruntungnya, karena terlalu santuy si psikopat bertopeng, Beth berhasil mengurungnya di sebuah ruangan kecil dan lekas menyuruh sang anak untuk mencari bantuan di luar sana karena Beth sudah terlalu lemah kondisinya. Dan tak disangka, sang psikopat bertopeng melangkah dengan pasti menghampiri Beth yang sudah terlelap tidur. Dan disinilah mimpi itu kembali datang. Gadis muda nan glowing hadir di mimpi Beth hingga ia pun terbangun. Akan tetapi kondisi yang tak diharapkan harus diterima Beth saat ini, di mana beberapa korbannya sudah difermak menjadi boneka dan digerakkan dengan santuynya oleh sang psikopat di tengah kebingungan Beth. Entah dari mana selamatnya, psikopat berambut pirang gondrong tiba-tiba muncul kembali dan dia pun memperlihatkan kotak panggung boneka yang berisikan seorang Jess di dalamnya. Tanpa pikir panjang, sang psikopat bertopeng pun menjadi algojo terakhir untuk Jess di depan mata sang ibu. Film pun ditutup oleh kepergian para psikopat yang meninggalkan Beth di sana begitu saja dengan semua kenangan indahnya dahulu. Jadi film ini tuh kayak apa ya? Itu psikopat berdua terinspirasi sama si Beth yang udah rada pikun. Berhubung si Beth juga dulu semasa mudanya senang sama pentas boneka begituan. Nah ternyata si gadis muda nan glowing, dia itu masa mudanya Beth yang selalu datang di mimpinya. Yah namanya juga orang pikun, inget gak inget ya kagak inget. Makasih ya sob udah mau mampir kemari. Sampai ketemu di film selanjutnya. Bye bye, Mimin pamit. Assalamualaikum.